Kalau yang saya sempat ada tim saya culik satu orang. Ya, jangan. Orang ini yang kita laporkan diduga mengancam menculik. Jadi ada ancaman menculik. Nah ini bahaya nih, karena di balik kata menculik itu tentu ada menghilangkan, ada membunuh, ada kemudian menganiaya, macam-macam. Itu jadi ini suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau, sampai ke meja. Halo pemirsa, akhirnya Atta kesabarannya habis. Sesuai dengan prediksi saya yang kemarin itu, pada akhirnya ada potensi Atta untuk melaporkan pihak-pihak yang sudah menyebarkan berita bohong terkait hubungan dia dengan Ricis yang konon kabarnya pernah nikah siri sebelum menikah dengan Aurel dan lain sebagainya. Sayangnya saat dia melaporkan itu, bodyguardnya atau pengawal pribadinya mengancam wartawan, dan pada akhirnya pengawal Atta juga akan dilaporkan. Yang ingin saya prediksi di sini adalah masih adakah potensi damai dari Atta buat akun yang dilaporkan? Juga masih adakah potensi damai buat pengawal pribadinya karena juga sudah dilaporkan? Apakah masih adakah pintu maaf darimu buat akun-akun yang sudah kamu laporkan? Ada 4 koin yang artinya untuk saat ini Atta masih bertahan dengan pendiriannya, yaitu bersikukuh melaporkan. Tentunya pintu maaf masih belum terbuka untuk saat ini, ya, masih belum terbuka. Atta masih mempertahankan apa yang jadi pemikirannya. Ada simbol 8 koin. Karena dia juga ingin memulihkan nama baiknya setelah diacak-acak oleh akun tersebut, setelah difitnah begini begitu. Nah, di sini Atta berusaha untuk memulihkan nama baiknya karena akun itu sudah keterlaluan, sudah menggoreng-menggoreng dan mengadu domba tentunya, sehingga netizen yang pada dasarnya kurang menyukai Atta akhirnya juga terprovokasi dan terpancing emosinya. Dan itu sangat kurang bagus untuk Atta karena Atta kan bekerja di dunia entertain. Ada 3 pedang kekecewaan Atta pada orang tersebut. Jadi 3 kartu ini masih belum ada pintu maaf untuk buat Atta pada orang tersebut, ya. Belum terpikirkan untuk memaafkan. The Dreamer, mimpi, melangkah. Karena di sini Atta baru melangkah, belum melihat apakah orang tersebut memiliki kayak keinginan untuk memperbaiki diri atau untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Di sini masih belum terlihat, makanya Atta masih bersikukuh untuk melaporkan orang tersebut dan belum terbuka pintu maaf di sini. 4 pedang, simbol orang meditasi, yang artinya peluangnya kecil untuk bisa memaafkan orang tersebut, tapi tetap masih ada peluang karena di sini ada simbol merenung ke dalam, walaupun di kepalanya ada 4 pedang. Ada masalah-masalah yang dihadapi, tapi masih ada perenungan ke dalam di sini oleh Atta buat orang yang sudah menyebarkan berita hoax. 5 kartu ini untuk saat ini peluangnya masih kecil Atta memaafkan orang tersebut karena Atta sudah terlanjur sakit hati terhadap apa yang sudah diberitakan, menggoreng-goreng dan lain sebagainya. Karena di tahun ini ya Atta yang kontennya jangan ya dek itu ya, itu sudah saya prediksi bahwa konten itu sebenarnya tidak ditujukan untuk siapa Fuji, tapi untuk menghibur. Akan tetapi ada media-media yang menggoreng-goreng dan mengait-ngaitkan tayangan Atta itu
untuk Fuji. Dan disinilah awal muawalnya pada akhirnya Atta dihujat nggak karu-karuan. Kemudian ada berita yang dia di blacklist televisi dan lain sebagainya. Tapi kemudian pemilik televisi tersebut atau keluarga besarnya sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak melakukan hal itu dan hubungannya dengan Atta tetap baik-baik saja. Kemudian berita hoak yang ketiga adalah di mana diberitakan Atta sudah nikah siri dengan Regis. Nah, jadi bisa dibilang kelewatan banget akun-akun penyebar berita hoak tersebut. Makanya di sini pintu maaf masih tertutup untuk akun-akun itu. Walaupun di sini celah itu masih ada. Masih ada loh celahnya ini karena di sini ada simbol introspeksi diri. Ada simbol perenungan ke dalam. Jadi perenungan ke dalam ini juga tergantung dari si akun tadi, si akun atau si pelaku yang sudah menyebarkan berita hoak nanti. Apakah ada keinginan tulus untuk minta maaf ataukah tidak, seperti itu ya. Jadi untuk yang dilaporkan ini harus sudah mulai hati-hati karena Atta bisa dibilang sangat kekeh untuk memenjarakan. Celah untuk bisa berdamai sangat kecil ya. Bisa dibilang hanya 25%. Jadi yang 75% ini Atta sangat kekeh untuk melaporkan dan memenjarakan orang tersebut. Tapi segala kemungkinan itu masih bisa terjadi karena masih ada celah, walaupun celahnya itu kecil. Makanya buat akun yang sudah dilaporkan, segeralah minta maaf pada Atta dan Aurel. Minta pengampunan agar masalah ini tidak sampai berlanjut. Ya, walaupun sangat berat tentunya karena peluangnya masih 25% untuk bisa berdamai. Tapi harus dicoba ya, dicoba. Yang namanya prediksi ini bisa berubah. Jika seseorang yang terprediksi kurang bagus bisa berbenah diri, terus berusaha untuk meminta maaf pada Atta dan lain sebagainya. Siapa tahu hati Atta nanti terketuk untuk memaafkan dan mencabut laporannya. Ya ini ya, karena di sini ada simbol meditasi untuk pengawal pribadi Atta. Adakah jalan damai untuk dia nantinya? Untuk pengawal Atta yang sudah ngatain para wartawan, yang sudah ngancam wartawan, apakah bisa berdamai nantinya? Ada simbol Raja Cangkir. Peluangnya untuk berdamai masih besar, sangat besar di sini. Tergantung dari pengawalnya, apakah sudah meminta maaf pada wartawan secara langsung ataukah bagaimana. Koran kabarnya sudah minta maaf di media sosial ya. Cuman pastinya saya kurang tahu, hanya saya mendengar berita bahwa pengawal pribadinya ini sudah minta maaf. Kemudian The Star masih ada nasib baik untuknya. 10 jangkir, bagus. Simbol Ratu Tongkat, ini juga bagus. Simbol halaman cangkir, ini juga bagus. Jadi ada kemungkinan ada perdamaian nanti antara pengawal pribadi Atta dengan para wartawan atau dengan orang-orang atau pihak-pihak yang sudah ada keinginan untuk melaporkannya. Di sini ya, kartu kelimanya ini sangat bagus. Jadi tidak ada potensi misalnya di proses hukum lebih lanjut, ada kemungkinan berdamai di kemudian hari. Tapi untuk pelaporan Atta terkait dari berita hoak itu, kemungkinan kecil dimaafkan, masih celahnya 25% karena Attanya masih sakit hati sangat dalam di sini. Tinggal dari yang memiliki akun yang dilaporkan itu segeralah minta maaf, segeralah minta pengampunan. Semoga Atta mau merenung ke dalam atau mau mencabut laporannya. Karena di sini celahnya masih kecil, 25%. Nah, pergunakan celah itu sebaik mungkin, jangan sampai terlambat karena Atta masih kesal luar biasa terkait dari berita-beritamu yang sudah menyebarkan hoak, yang sudah merugikan dirinya.